Bisa petugas gabungan menangkap buron sabu 2 ton di Kamboja bernama Dewi Astutik. Dewi diduga aktor utama dari penyeludupan 2 ton sabu senilai 5 triliun yang diungkap BNN pada Mei 2025. Melalui operasi sigap lintas negara, petugas gabungan BNN Republik Indonesia bersama Kepolisian Kamboja berhasil menangkap buron kasus sabu 2 ton Dewi Astutik alias Mami di Sihanoukville, Kamboja pada hari Senin waktu setempat. Penangkapan Dewi berawal setelah dilakukan analisa dan pengintaian. Dewi terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja. Saat ditangkap, ia bersama seorang laki-laki. Dengan kaos putih dan dengan pengawalan ketat petugas, Dewi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dewi Astutik diduga merupakan aktor utama dari penyeludupan 2 ton sabu senilai 5 triliun yang diungkap BNN pada Mei 2025 lalu. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini dikendalikan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, A-News melaporkan. Seorang ibu rumah tangga yang juga residivis kasus narkoba kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Cimahi usai kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. Ya, dari tangan tersangka ditemukan sabu seberat 150 gram. Satres Narkoba Polres Cimahi pada periode November 2025 berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba sebanyak 42 kasus dengan total 50 tersangka. Salah satunya seorang perempuan yang juga residivis kasus narkoba dengan nama panggilan Tante Ola. Dari tangan Tante Ola turut disita barang bukti sabu seberat 15,30 gram. Tante Ola sebagai tersangka ditangkap di rumahnya di daerah Bojong Loa, Kidul, Kota Bandung. Tersangka baru menghirup udara bebas 8 bulan yang lalu. Berdasarkan pengembangan, 2 pelaku turut ditangkap dengan barang bukti seberat 147,30 gram. Dari hasil pengembangan terhadap saudari TY 41 tahun ini diamankan kembali kurang lebih 1,5 on atau 150 gram sabu dari tersangka pelaku inisial DM dan DI. Nah, saat ini dari 2 perkara tersebut masih dilakukan pengembangan karena masih ada beberapa personil anggota kami yang berada di luar. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka kasus peredaran sabu-sabu dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Bisa aktivitas penambangan emas tanpa izin merenggut nyawa seorang pekerja. Korban ditemukan tewas tertimbun tanah longsor bekas galian di Kabupaten Kuantan, Singgigi Riau. Masyarakat Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah berupaya menyelamatkan seorang penambang emas tanpa izin berusia 20 tahun yang tewas tertimbun longsoran bekas galian. Menurut warga, peristiwa naas terjadi pada Jumat sore saat korban berada di dalam lubang sedalam 1 meter untuk melakukan penyedotan material tanah. Saat tengah menggali bersama 2 rekannya, tebing yang berada di samping tubuh korban longsor dan baru berhasil dievakuasi 1 jam kemudian dalam keadaan tidak bernyawa. Menindaklanjuti kasus ini, Polres Kuansing melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa barang bukti untuk menambang. Polisi memburu 2 rekan korban yang ada di lokasi saat peristiwa terjadi. Melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti mesin robin yang diduga sebagai alat untuk melakukan aktivitas tambang ilegal, kemudian karpet, dulang, sekop, dan ember berisikan pasir.
Sebelumnya pada bulan Oktober 2025, mobil Kapolres Kuansing dan bus pengangkut anggota polisi dirusak warga saat hendak melakukan penertiban tambang emas ilegal. Kepolisian Resor Kuantan Singingi terus melakukan patroli untuk menertibkan dan menindak para penambang ilegal. Polisi pun kembali menghimbau warga agar tidak melakukan penambangan emas ilegal karena dapat merusak lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pria mencuri uang di masjid di Bantul, Yogyakarta dengan cara dipancing. Ya, pelaku ditangkap warga karena aksinya dipergoki. Aksi seorang pria yang mencuri kotak amal dengan cara memancing di Masjid Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta terekam CCTV. Warga yang curiga dengan aksi pelaku langsung melapor ke pengurus RT dan memergoki pelaku yang tengah menghitung uang curian. Usai ditangkap, pelaku akui telah mengambil sejumlah uang di kotak infak masjid. Pelaku selanjutnya diserahkan ke polisi. Kan pernah masuk ke dalam itu. Jadi itu teman waktu di dalam gitu? Tahu kasusnya begitu. Sudah berapa kali di penjara? 2 kali. Kalau untuk berapa kalinya, untuk pengakuannya sudah 2 kali. Kalau untuk yang kotak infak, tapi untuk pencurian yang lain ada lagi 1 kali. Jadi kalau untuk pencurian sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari desa Lokop, Aceh Timur. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Inilah momen saat sejumlah personel TNI Angkatan Udara mengevakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikku Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSB mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda di wilayah Rulet Timur Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terendam dan akses darat tidak dapat ditembus sama sekali. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama anggota TNI dan warga. Orang tua bayi malang tersebut meninggal karena terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama
bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman, sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Pemirsa, proses pencarian korban dan perbaikan jalan amplas akibat banjir bandang sedang dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Agung. Bagaimana kondisi terkini di Tanah Datar saat ini? Baik, selamat pagi, Togi dan Sabrina. Saat ini saya berada di kawasan Pegang Bandung dan dari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Dan daerah ini merupakan perbatasan antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Dan di sini merupakan jalan yang paling parah akibat dampak dari banjir bandang kemarin. Dan kemudian di belakang saya ini merupakan jalur alternatif untuk menghubungkan antara jalan yang putus dengan yang dari arah arah Padang maupun yang dari arah Padang. Jadi kalau warga akan menyeberang atau petugas akan mengevakuasi korban, itu harus berjalan kaki, lebih kurang jaraknya sekitar 500 meter. Dan untuk saat ini petugas perbaikan dan juga tim SAR ini sedang melakukan kegiatan Pak dari pukul 8 tadi melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Sedangkan untuk proses perbaikan saat ini ada 6 alat berat yang dikerahkan untuk mengangkat atau membersihkan material-material besar di tengah aliran Sungai Batang Anai ini, Togi. Baik, rekan Agung, bisakah diperlihatkan ke kita semua untuk kondisi terkini di sana saat ini? Baik. Ya, ini aliran Tanganai. Ya, nah itu ada 6 alat berat yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan dan untuk menormalisasi aliran sungai Batang Anai ini. Dan kemudian itu tidak jauh dari sini, itu merupakan jalur yang putus. Ya, Agung, untuk mungkin alat apa diperlukan saat ini oleh petugas atau enggak material? Kalau untuk saat ini, alat berat masih cukup untuk melakukan kegiatan. Dan untuk sementara waktu, memang yang sangat dibutuhkan adalah alat berat. Tapi untuk dengan kondisi sekarang ini, alat berat sudah cukup banyak yang ada di sekitar lokasi perbaikan. Baik, rekan Agung, apa yang diperlukan saat ini oleh petugas? Mungkin dari segi materialkah atau mungkin alat-alat apa saja untuk perbaikan jalan? Untuk saat ini untuk yang dibutuhkan oleh petugas mungkin hanya berupa logistik, tapi untuk secara teknis itu sudah tersedia karena untuk pasokan dari pusat atau dari Padang sendiri, dari pusat kota itu sudah bisa sampai ke lokasi, ke tempat lokasi perbaikan ini. Ya, Agung, lalu bagaimana kondisi warga sendiri? Kemana mereka saat ini mengungsi atau tinggal untuk sementara waktu? Untuk di beberapa pengungsian ini sudah banyak yang pulang, dan yang masih bertahan itu di Padang Panjang itu adanya di Kelurahan Silaing Bawah. Ya, di Kelurahan Silaing Bawah ada sekitar lebih kurang 101 warga yang masih bertahan di pengungsian karena rata-rata rumah mereka ini habis dampak dari banjir bandang kemarin. Baik, untuk saat ini bagaimana cuacanya? Apakah ada kemungkinan ada susulankah atau bagaimana? Apa cerah di sana? Untuk saat ini masih cerah,
Togi. Hanya saja di lokasi Lembah Anai ini cuaca agak susah diprediksi. Pada saat pagi itu terang, tapi menjelang sore itu hujan lebat. Sedangkan di daerah sekitarnya tidak hujan. Jadi itu yang menjadi tantangan sendiri bagi petugas perbaikan maupun petugas tim SAR untuk melakukan pekerjaannya. Karena harus berpacu dengan waktu karena air bisa tiba-tiba membesar. Baik, Ya, Togi. baik, dari segi mungkin logistik untuk masyarakat setempat apa saja dibutuhkan? Karena kita tahu memang banyak jalanan ini terputus, jadinya susah. Ada mungkin apa yang diperlukan? Kalau untuk saat ini logistik yang dibutuhkan untuk pengungsi lebih kepada perlengkapan bayi, kemudian perlengkapan wanita, kemudian alat mandi, alat MCK, dan itu yang sangat dibutuhkan sekali. Tapi untuk perlengkapan lainnya untuk makan, untuk perlengkapan istilah hanya untuk tempat tidur atau tempat istirahat itu sudah mencukupi, bahkan untuk logistik makanan sendiri juga sudah tercukupi oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Baik, terima kasih Ya, Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung, Taba, Sumatera Barat. Dan pemberian bantuan lewat udara ini untuk demi menjangkau daerah yang infrastrukturnya jalan terputus di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki makanan berupa, tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung, Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Angkatan udara nggak ada yang bayar. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi AU Pak. Pakai jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan.
Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak, saudaraku tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah mengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Bisa kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus mengantri berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyapungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Dari jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramainya antrian ini? Salah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari bensin. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu terus oleh para pengendara yang didominasi oleh pengguna sepeda motor dan mobil. Ya, antrian mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Ya, lebih dari sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang Aceh, sejumlah korban terpaksa bertahan tanpa tenda pengungsian. Stok makanan mulai menipis, anak-anak hingga lansia mulai mengalami kelaparan. Sejumlah akses utama menuju Kabupaten Aceh Tamiang terputus akibat terendam banjir bandang. Kawasan pun terisolir menyebabkan sejumlah bantuan logistik terutama bahan makanan sulit didistribusikan. Balita dan anak-anak mulai terancam kelaparan lantaran mulai minimnya pasokan makanan dan susu. Selain itu, sejumlah korban banjir di perbatasan Aceh Tamiang dan Langkat terpaksa tidur beralaskan terpal seadanya tanpa tenda darurat pengungsian. Sementara untuk kebutuhan makan, para korban hanya andalkan sisa roti yang dibawa pengendara yang terjebak banjir.
Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Ya, sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Ya. Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah telah meresmikan Bandara IMIP tersebut. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 55 tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari pengakuan salah seorang mantan pekerja di PT IMIP, terdapat ribuan pekerja asal Cina di Morowali dari level atas hingga level tukang sapu. Ya, hal ini disampaikan langsung secara eksklusif kepada Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi.
Di Morowali. Morowali di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan. Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Iya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Sekitar 16-17 juta rupiah? Ya, betul. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat. Gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Digeser. Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi, terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Omongan apa? Di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan keputusan SELA terkait sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang menghadirkan pihak pemohon yang menilai adanya kendala sistem sehingga permintaan informasi mereka tidak mendapat respons dari kepolisian. 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan SELA soal sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo terkait permohonan dokumen ijazah Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Sidang mengungkap adanya persoalan teknis administratif karena surat permohonan informasi yang dikirim pada akhir Agustus lalu tidak terdeteksi dalam sistem dan tidak mendapat respons dari kepolisian. Akibat miskomunikasi dan sistem yang belum optimal, pemohon membawa perkara ini ke Komisi Informasi Pusat sebagai upaya mendapatkan kepastian. Mereka menilai adanya misinformasi serta kurangnya koordinasi internal sehingga permintaan terkait dokumen ijazah Presiden tidak diproses sebagaimana mestinya. Usai putusan SELA, pemohon menyatakan akan segera mengajukan gugatan ulang. Mereka menilai masih mendapat dokumen yang harus dibuka kepada publik. Baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon, kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus
mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Sidang berikutnya akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi dalam sengketa dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Indira Utomo, M. Fakih, Ayus melaporkan. Usai diperiksa KPK selama 6 jam, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui perihal korupsi di bank daerah. Ya, sementara KPK masih menelusuri aliran uang dugaan korupsi ke sejumlah pihak. Setelah drama percintaannya dengan Lisa Mariana usai, kini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus kembali berurusan dengan KPK. Selasa siang, Komisi Anti Rasuah memanggil RK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di bank daerah. Mengenakan batik biru, RK tiba sekitar pukul 10 dan selesai diperiksa 6 jam kemudian. Seusai diperiksa kepada awak media, RK justru mengaku sama sekali tidak mengetahui permasalahan dugaan korupsi di tubuh bank daerah yang menyeret namanya. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK tidak asal memanggil saksi, namun berdasarkan bukti termasuk penelusuran aliran uang. Dari dana non-budgeter yang berasal dari pengadaan belanja iklan di BJB itu, ya, sebagian untuk belanja iklan, sebagian menjadi dana non-budgeter di Polsek BJB yang kemudian dikelola. Dalam prosesnya, KPK melakukan follow the money, mengikuti aliran dari uang atau dana non-budgeter tersebut, ya. Uang ini mengalirnya kepada siapa saja, untuk apa saja, begitu, ya. Tentu sudah ada, ya, bukti-bukti, ya, misalnya transfer atau. Kasus berawal dari proyek pembuatan iklan bank daerah periode tahun 2021 hingga 2023. Uang senilai 409 miliar pun digelontorkan. Belakangan diketahui penunjukan agensi melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. KPK akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya diduga meminta imbalan atau kickback dari para agensi. Akibat perbuatan curang mereka, negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Namun hingga kini kelimanya masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali lagi bersama kami di iNews Today, pemirsa. Sejumlah warga Muara Angke, Jakarta Utara mengeluhkan mahalnya biaya air bersih akibat tidak adanya akses air perpipaan di rumah mereka. Ya, warga Muara Angke, Jakarta Utara harus beli air gerobak untuk mendapatkan air bersih. Air bersih yang dituang ke dalam jerigen ini untuk memenuhi kebutuhan harian warga. Ya, warga mengandalkan pasokan ini karena air sumur sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, bahkan di tempat lelangan ikan masuk. Kita udah lama sih nggak diputar. Muara Angke pun belum dilengkapi fasilitas air bersih dan hanya menyediakan air asin dari laut. Kita bisa di sini. Enggak, biasa. Tapi ntar kita langsung pulang cepet kok. Ini mau dikirim gambarnya nggak? Maksudmu biar kalian LOT, aku ngirimnya. Mau ngapain sih kalau kameramen handle kayak gini? Ya, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Anissa, berapa biaya yang harus dikeluarkan warga Muara Angke untuk mendapatkan air bersih?
Togi, Sabrina dan juga pemirsa, saat ini saya berada di pemukiman warga, tepatnya di Muara Angke, Jakarta Utara. Memang kalau dilihat begitu ya, mereka beraktivitas seperti biasanya, namun kondisinya saat ini mereka harus mengalami krisis air bersih, di mana kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda salah satu sungai yang ada di Muara Angke, Jakarta Utara ini terlihat kondisi air begitu keruh, tercemar, ada beberapa limbah yang terapung dan sudah muncul busa. Itu artinya memang kondisi ini sudah tercemari oleh limbah industri, baik itu limbah rumah tangga dan juga sampah plastik yang tentunya mengancam ekosistem serta kesehatan manusia yang berada di sekitarnya. Dan kalau saya bisa bercerita sedikit, solusi yang harus dihadapi oleh warga ini memang mereka harus mengandalkan para pedagang yang menjajakan air bersih setiap harinya. Ini merupakan kondisi di wilayah Muara Angke, di mana memang para pedagang di sini mereka mengantarkan air bersih ini ke rumah-rumah warga, kemudian juga ke pusat pelelangan ikan yang ada di Muara Angke, Jakarta Utara. Saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang air bersih di sini. Bapak boleh diperkenalkan, namanya Pak siapa? Pak Cahyo. Pak Cahyo, sudah berapa lama Pak menjadi penjual air bersih di Muara Angke? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Biasa Bapak menjual berapa jerigen, Pak? 20 jerigen. Per hari? Per hari ya lebih lah, 40 lah. 40 jerigen per hari. Satu jerigennya ini dijual harga berapa, Pak? Atau satu pikul, biasa perhitungan seperti apa? Satu pikul. Satu pikul 6.000. Satu pikul 6.000. Kemudian Bapak biasa mengantarkan di jam berapa saja nih ke rumah-rumah warga? Dari jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi pada pagi hari dan juga sore hari begitu ya, untuk kebutuhan air bersih warga yang ada di sekitaran sini. Untuk jarak yang biasa Bapak antarkan ini berapa kilometer dari tempat pengisian air bersih ini? Ya tergantung tempat. Ada pesanan jauh, ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Paling jauh berapa kilo, Pak? Ya karena berapa kilo ya, 3 kiloan lah ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Cahyo atas waktunya. Mungkin ada harapan Pak untuk pedagang di sini dengan kondisi air yang saat ini memprihatinkan. Para pedagang pun juga harus mengisi air di pusat pengisian yang lokasinya juga jauh dari rumah warga. Harapannya mungkin Pak? Ya harapannya lebih enak ya, kesononya lancar lah, bisa usaha lah. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Cahyo. Dan itu tadi perbincangan saya bersama salah satu pedagang yang memang ia harus berkeliling setiap harinya pada pagi dan sore hari, karena itu merupakan jam-jam yang biasanya warga ini memesan begitu ya air bersih untuk dibawa ke pemukiman ataupun ke pusat pelelangan ikan. Yang mana kalau tadi saya sempat berbincang begitu bersama dengan para penjual ikan yang ada di wilayah Muara Angke, mereka menginginkan begitu agar pemerintah agar segera memberikan solusi kepada warga di sini, karena para pedagang pun juga mengeluhkan sulit sekali mendapatkan air bersih dan harus mengandalkan para pedagang air bersih yang keliling setiap harinya. Demikian sementara saya laporkan dari Muara Angke, Jakarta Utara. Saya kembalikan kepada Togi dan juga Sabrina yang ada di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Anissa Rizky atas informasinya. Melaporkan langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membagikan secara simbolis 146 kartu layanan gratis kepada para penyandang disabilitas. Ya, pembagian kartu layanan gratis atau KLG kepada penyandang disabilitas digelar untuk menyambut Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. Menurut Rano, rangkaian peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi semua. KLG untuk disabilitas adalah wujud komitmen Pemprov DKI, janji kami kepada masyarakat Jakarta. Nah, mudah-mudahan harapan dengan kartu ini
mendukung perjalanan teman-teman disabilitas menjadi lebih mudah, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih. Ya, kita balik informasi lain. Pemirsa, pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan untuk mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa pun menyambut antusias karena di tengah bencana uang saku mereka terhambat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Sebenarnya juga dari Aceh, saya dari Biren gitu. Jadi kemudian tahunya karena memang keluarga di sana banyak yang lost kontak, sulit dihubungi, nggak ada sinyal, mati lampu. Nah jadi dari situ akhirnya kepikiran juga mau bantu ke sana, tapi juga bingung gimana. Akhirnya yang pertama terpikirkan adalah bantu teman-teman mahasiswa yang ada di Malang, karena mereka juga pasti kesusahan, nggak dapat kiriman dari orang tua, belum dapat kabar dari orang tuanya di sana. Nah akhirnya kita inisiatif untuk bantu teman-teman mahasiswa untuk ngasih sedikit bantuan untuk mereka bisa makan di sini. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Alhamdulillah dengan ada program ini untuk kami yang mahasiswa yang terdampak memberi dapat bantuan dan juga keringanan lah untuk bisa jadi sekedar hanya untuk makan bisa dapat bantuan. Alhamdulillah cukup terbantu, saya dengan teman-teman Aceh juga sangat terbantu ya, karena memang banyak juga teman-teman yang masih nunggu kiriman dari keluarga juga nggak bisa dihubungi sama sekali, keluarga yang di sana juga. Akhirnya dengan ada ini seenggaknya tertolong lah untuk teman-teman yang masih di sini nunggu kabar dari keluarga. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Dua. Pemirsa, militer Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata dan meledakkan rumah warga Palestina. Bisa pasukan militer Israel kembali melakukan penghancuran rumah warga Palestina di kawasan tepi barat yang diduduki pada hari Selasa. Rumah yang diledakkan merupakan rumah milik seorang tahanan yang dituduh sebagai militan dan diduga terlibat pengeboman bus di Israel. Sebelum peledakan, pasukan Israel memaksa beberapa keluarga Palestina untuk meninggalkan sekitar rumah tersebut. Aktivis dan pemimpin Palestina mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum internasional. Ya, sementara itu Kementerian Kesehatan Gaza kembali memakamkan 15 jenazah warga Palestina yang tidak teridentifikasi pemakaman Deir al-Balah. Pemakaman dilakukan setelah tenggat waktu upaya identifikasi berakhir usai pemindahan jenazah dari Israel. Sementara itu, Hamas dan Israel menandatangani perjanjian damai yang berlaku pada 10 Oktober. Salah satu kesempatan damai yakni pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Israel telah memindahkan total 345 jenazah dalam beberapa tahap, 99 di antaranya yang telah teridentifikasi, sementara 246 tak teridentifikasi. Allahu Akbar. Ya, Paus Leo ke-14 melakukan lawatannya ke Lebanon di tengah meningkatnya serangan Israel, dan Paus mengisi lawatannya dengan serangkaian acara keagamaan dan kenegaraan.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa. Saya Sabrina Sila. Dan saya Togi Snaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Paus Leo ke-14 memulai lawatannya selama 3 hari di Lebanon dengan serangkaian agenda yang padat. Di antaranya mengadakan doa hening untuk para korban ledakan mematikan pada bulan Agustus 2020 lalu di pelabuhan Beirut. Paus memimpin doa dan menyalakan lilin bersama Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam. Paus juga menyapa dan menghibur keluarga korban dari ledakan yang merenggut nyawa lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 7.000 lainnya. Lawatan Paus ini juga diisi dengan memimpin pertemuan lintas agama di lapangan martir di Beirut. Ketibaannya disambut para pemimpin komunitas Islam dan Kristen, serta turut mengambil bagian dalam penanaman pohon zaitun. Dalam pertemuan ekumenis dan dialog antaragama ini, Paus berpesan agar seluruh umat manusia dapat bersatu, mewujudkan kehidupan yang damai bagi seluruh dunia. Pertemuan tersebut melibatkan sekitar 300 undangan dan 9 pidato yang disampaikan oleh para pemimpin spiritual Muslim dan Kristen. Kunjungan Paus Leo ke-14 ke Lebanon ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di Lebanon. Ini merupakan lawatan perdananya usai dirinya terpilih menggantikan mendiang Paus Fransiskus bulan Mei lalu.